Hi everyone, how are you doing? Bagaimana dengan keadaan Anda? Menjumpai Anda dalam keadaan yang sangat baik, diberkati Tuhan dan masih dalam perlindungan Tuhan. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Nah, ketika sesuatu buruk terjadi pada kita, biasanya pemikiran pertama kita yang masuk dalam otak ini adalah bertanya begini, mengapa aku Tuhan? Ya, kemudian kita mulai berendam dalam lumpur kegalauan dan ketidakpercayaan. Ya, bagaimanapun juga kunci dari kepemimpinan dan kedewasaan adalah kemampuan kita untuk berkata, mengapa bukan aku Tuhan? Pernah saya berpikir aneh ketika mendengar satu kesaksian bahwa satu keluarga yang diselamatkan dari kecelakaan pesawat terbang oleh karena bangun terlambat dan jalanan macet, sehingga pesawat yang naas itu tidak lagi menunggu keluarga ini. Ya, mereka memaki-maki perusahaan penerbangan ini dan berusaha untuk mengancam, menuntut ke pengadilan dan lain sebagainya, bahkan marah ke petugas di airport. Setelah beberapa saat mereka mendengar bahwa pesawat ini kandas dan jatuh, tidak ada yang selamat dari para penumpang, maka keluarlah pujian dari mulut anggota keluarga ini bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan menyelamatkan dari kecelakaan ini. Nah, pikiran saya, saudara, apakah Tuhan tidak mengasihi ya orang-orang lainnya yang mengalami nasib naas di dalam pesawat yang sama itu? Nah, ide bahwa Tuhan memberkati orang baik dan menghukum orang jahat hanya memimpin kita kepada satu pertanyaan. Lalu apa yang dilakukan Yesus di atas muka bumi ini? Mengapa ia mati muda dan mati sangat menderita sekali? Tolong dijawab. Tuhan itu jauh lebih hebat dan dahsyat daripada apa yang kita manusia bisa pikirkan. Selain itu, dia juga memiliki rancangan yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Saudaraku, keinginan kita untuk masuk dan percaya akan rancangan Tuhan, inilah yang mempertandai kita bahwa manusia rohani kita ini mulai dewasa, mulai bekerja, mulai ada progression, ya, progresi begitu. Nah, dalam istilah ataupun ilustrasi, ya, kebun anggur, si anak sang pemilik berkata kepada ayahnya, mengapa tidak kirim aku saja? Setelah berkali-kali mengirimkan utusan, tetapi mereka balik dengan berita yang kurang baik dan tangan kosong, bahkan mereka balik dengan disiksa, dipukuli, ya, dicemarkan, dihina. Kemudian sang anak dari pemilik anggur itu mengatakan demikian, mengapa tidak kirim aku saja? Di lain pihak kisah Daud dan Goliat, tidak ada yang berani. Sudah beberapa hari sang raksasa Goliat ini meminta satu lawan satu dari pihak Israel. Semuanya sembunyi ketakutan. Tetapi ada salah satu bocah yang sebenarnya tidak sengaja di camp pertempuran itu. Karena cuma membawa lunchbox untuk kakak-kakaknya. Daud berkata demikian. Yang lain tidak berani, mengapa tidak mengirim aku saja? Jikalau Anda mengira bahwa menjadi hamba Tuhan itu selalu penuh dengan berkat finansial, tidak ada pergumulan, selalu dijawab Tuhan, dan tidak perlu tekanan, karena Tuhan selalu mengangkat beban itu pada waktu kita sebelum kita KO dan lain sebagainya, maka Anda itu keliru besar sebenarnya. Memang yang Anda lihat di media itu cuma mewakili kurang daripada 10% dari jumlah hamba Tuhan yang melayani Tuhan yang sama di ladang yang sama. Dengan jiwa-jiwa yang diberikan kepada mereka untuk ditangani, untuk dipelihara, untuk didewasakan. Kadang-kadang begitu banyaknya ya, hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang berkuar-kuar memperlihatkan betapa berhasilnya mereka. Saya cuma ngomong begini, datanglah kemari ke luar negeri,
atau keluar daerah, keluar dari comfort zone Anda. Jikalau Tuhan membuka pintu itu, tanggapilah dan mulai melangkah dengan iman. Sebab selama 33 tahun, ya, saya keluar dari comfort zone saya dan menyambut tantangan, mengapa bukan aku Tuhan? Di sanalah mata saya terbuka lebar bahwa melayani Tuhan itu adalah kepuasan hidupku. Menanggapi secara positif panggilan Tuhan itu adalah gairah hidupku. Tujuan hidupku adalah bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Kristus datang ke atas muka bumi ini untuk menolong orang lain yang sedang papah, yang sedang terhilang, yang sedang kesepian, yang sedang terluka, yang sedang dibuang, dicampakkan, tidak diorangkan. Kristus datang untuk mereka ini. Bukti bahwa Tuhan itu sempurna. Dia memberikan yang terbaik. Ketika saya di Amerika, saudara, maupun saya di Australia, memang saya memiliki keluarga yang bahagia sekali. Saya tidak akan tukar dengan apapun juga. Itu tidak bisa dibeli dengan banyak harta maupun penuh dengan jumlah uang yang aduhai begitu. Saya mengembalakan banyak jiwa yang masih bersama saya di Brisbane saat-saat ini. Bahkan sudah tersebar ke seluruh dunia. Saya cukup sehat dikarenakan banyak pergumulan yang mengharuskan saya puasa. Saya masih merasakan tuntunan Tuhan dalam kelepasan setiap masalah. Saya bukan Tuhan, tetapi saya memiliki hikmat daripadanya. Tidak berani saya merasa bahwa saya adalah Superman, tapi merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya masih bisa dipakai oleh bos dari segala kehidupan. Yesus merupakan undangan terbuka bagi setiap daripada mereka untuk masuk ke dalam pesta besar Allah. Musa pergi, Daud juga pergi ke sana. Ratu Esther juga pergi ke sana. Nabi Yesaya pergi ke pesta itu. Juga Yeremia, Yehezkiel, Ayub, Nahum, you name it. Semuanya pergi ke pesta itu. Pertanyaannya begini kepada saudara. Mengapa Anda tidak pergi ke sana juga? Kalau yang lain dipanggil, mengapa bukan Anda? Mungkin Anda perlu ganti pertanyaan ini. Tanya kepada diri Anda sendiri. Kalau yang lain dipanggil, mengapa bukan aku? Kalau yang lain dipakai, mengapa bukan aku? Kalau yang lain diberkati, mengapa bukan aku? Ketika Anda menanggapi dan menyetujui undangan Tuhan, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pesta ini, maka satu perihal yang perlu Anda teguh berpegang. No turning back. Jangan lihat ke belakang. Jangan berputar balik. Seperti lagu yang sangat terkenal sekali. The world behind me and the cross before me. Kalau itu ada di hati Anda, maka saya bisa jamin Roh Kudus akan menganggap itu menjadi satu kebenaran. Dia akan membimbing saudara, dia akan menguatkan saudara, dia akan menuntun langkah saudara sampai kepada destinasi kekekalan. Melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Siapa kita ini yang bisa dipilih untuk melayani? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah Anda dan saya melayani bersama-sama dengan Roh Kudus sehingga dunia ini akan diberkati oleh keberadaan kita. Mengapa yang lain sudah mendahului kita dan kita masih tertinggal di dunia ini? Mungkin ada beberapa di antara saudara terkena COVID-19, tapi hari ini saudara bisa dilepaskan dari rumah sakit. Deklarasi saudara negatif. Dan saudara bisa lagi aktif lagi. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu ini singkat sekali. Tuhan memberkati saudara. The Lord loves you and the Lord bless you. Amen.